Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Materi selanjutnya yakni hadis ke-27. An Ubaidatal Mulaiki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ahlal Qur'an la tatawassadul Qur'ana watluhu haqqa tilawatihi min ana'il laili wan nahar wa afshuhu wa tagannuhu wa tadabbaru ma fihi la'allakum tuflihuna wa la taj'alu tawabahu fa inna lahu tawabah. Dari Sayyidina Ubaidah Al-Mulaiki radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ahli Al-Qur'an, jangan jadikan Al-Qur'an sebagai bantal dan bacalah dengan sungguh-sungguh siang dan malam sebagaimana haknya. Sebarkanlah ia dan bacalah ia dengan suara yang bagus. Renungkanlah isinya agar kamu beruntung, dan janganlah kamu meminta disegerakan upahnya di dunia, karena sesungguhnya ia memiliki ganjaran di akhirat." Hadis riwayat Baihaqi dari kitab Syu'abul Iman. Hadis di atas mengandung beberapa pelajaran bagi kita. Yang pertama, jangan jadikan Al-Quran sebagai bantal memiliki dua pengertian. Pertama, memakai Al-Quran sebagai bantal, jelas ini menyalahi adab. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis bahwa menjadikan Al-Quran sebagai bantal, menjulurkan kaki ke arahnya, membelakanginya, dan menginjaknya adalah haram. Kedua, mengandung makna kiasan, yaitu lalai membacanya dengan meletakkan Al-Quran di atas bantal seperti yang dilakukan di kuburan-kuburan, atau Al-Quran diletakkan di atas bangku di samping nisan sekedar untuk memperoleh berkah tanpa pernah dibaca. Ini pengabaian hak Al-Quran, sebab di antara hak Al-Quran adalah untuk dibaca. Yang kedua, membaca Al-Quran sesuai haknya dengan menjaga adab-adabnya semaksimal mungkin, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 121. Maksudnya, membacanya dengan semangat memuliakan, seperti memuliakan ucapan raja, dan membacanya dengan kegairahan, seperti membaca surat dari seorang kekasih. Yang ketiga, menyebarkan Al-Quran baik melalui lisan, tulisan, dorongan, perbuatan, maupun dengan cara apa saja. Baginda Nabi SAW menyuruh kita menyebarkan Al-Quran, akan tetapi para cendekiawan justru beranggapan bahwa membacanya merupakan perbuatan sia-sia. Padahal mereka mengaku sebagai orang yang mencintai baginda Rasulullah SAW dan mencintai Islam. Sebuah syair Persi menyatakan, "Aku khawatir, wahai Badui, kau tak dapat mencapai Ka'bah karena jalan yang kau tempuh adalah jalan menuju Turkistan." Baginda Nabi SAW menyuruh agar kita menyebarkan Al-Quran, tetapi kita justru berubah merintanginya. Kita menetapkan bagi anak-anak kita peraturan wajib belajar, sehingga anak-anak terjauh dari Al-Quran dan beralih ke sekolah umum. Kita memarahi para ustaz madrasah karena beranggapan mereka telah menyanyiakan umur anak-anak kita, sehingga kita tidak memasukkan anak-anak kita ke madrasah. Mereka tentu mempunyai kekurangan, tetapi anggapan ini tidak menyebabkan kita terlepas dari tanggung jawab. Justru tanggung jawab kita menjadi lebih besar, yaitu tanggung jawab mengajarkan Al-Quran kepada anak kita sendiri dan tanggung jawab menyebarkan Al-Quran kepada masyarakat. Sedangkan kekurangan para ustaz, mereka sendirilah yang akan mempertanggungjawabkannya.
Para ustaz di madrasah tentu memiliki kekurangan, tetapi apakah hanya dengan melihat kekurangan para ustaz itu, kemudian kita menahan anak-anak kita agar tidak belajar di madrasah Al-Quran, kemudian kita mengirim surat kepada wali-wali murid bahwa anak-anak itu belajar dan menghafal Al-Quran dengan terpaksa. Jika demikian, maka kitalah nanti yang akan bertanggung jawab. Hal itu ibarat mengobati orang yang sakit panas dengan racun. Di mahkamah tertinggi di akhirat nanti, inikah jawaban kita bahwa kita terpaksa menarik anak-anak dari belajar Al-Quran dengan alasan para ustaz mengajar dengan buruk? Silahkan Anda pikirkan sendiri. Berapa banyak perhatian kita terhadap pelajaran Al-Quran untuk menjalankan bisnis kain atau menjadi pegawai pemerintah saja, kita telah banyak mencurah waktu untuk itu. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dan mengajar Al-Quran adalah paling penting. Kemudian yang keempat, membacanya dengan suara bagus seperti telah dijelaskan di dalam hadis yang sebelumnya, yakni hadis ke-26. Yang kelima, merenungkan maknanya. Diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Taurat, "Wahai hambaku, apakah kamu tidak malu kepadaku jika kamu menerima surat dari kawanmu dan kamu sedang berjalan, maka kamu akan berhenti dan duduk di suatu tempat untuk membacanya dengan penuh perhatian agar memahami setiap perkataannya. Aku telah menurunkan kitabku kepadamu. Aku telah menjelaskan segala sesuatu di dalamnya. Mengenai masalah yang penting telah aku ulang beberapa kali agar kamu memperhatikannya. Tetapi kamu tidak mempedulikannya. Apakah kamu anggap aku ini lebih rendah daripada kawanmu? Hai hambaku, jika aku kawanmu yang duduk berbicara di dekatmu, kamu akan segera mendengarkannya dengan penuh perhatian, menyimak ucapannya. Jika ada yang menyela di tengah pembicaraannya, kamu menghentikannya dengan isyarat tanganmu. Aku berbicara denganmu melalui kitabku, tetapi sedikit pun kamu tidak mempedulikannya. Apakah aku lebih rendah daripada kawanmu? Tentang tadabbur ini sudah dijelaskan dalam muqaddimah dan dalam hadis ke-8. Yang keenam, jangan mengharapkan balasannya di dunia ini, yaitu dengan menerima upah sedikit pun dari membaca Al-Quran, sebab kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar di akhirat. Jika di dunia ini kita mengharapkan upah, hal itu seperti orang yang senang bila uangnya ditukar dengan cangkang kulit kerang. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Jika umatku mengagungkan keduniaan, dinar dan dirham, hilanglah kehebatan Islam. Jika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, hilanglah keberkahan wahyu, yaitu terhalang dari memahami Al-Quran." Demikian penjelasan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Selanjutnya, Al-Quran adalah pengganti kitab-kitab terdahulu disertai tambahan-tambahan yang khas yang tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu. Hadis ke-28. An Wathilata radhiyallahu anhu rafa'ahu, u'titu makanat Tauratis sab'ah wa u'titu makana Zaburil mi'ina wa u'titu makanal Injili al-mathani wa fuddiltu bil fasli. Dari Sayyidina Wasilah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi surat-surat sab'ut tual sebagai ganti kitab Taurat, surat-surat min'in sebagai ganti kitab Zabur, surat-surat Matsani sebagai ganti kitab Injil, dan surat-surat Mufassal sebagai anugerah istimewa bagiku." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Jam'ul Fawaid. Tujuan surat pertama dalam Al-Quran disebut sebagai sab'ut tual. Tujuan surat yang panjang 11 surat disebut sebagai min'in, surat-surat yang mengandung sekitar 100 ayat.
20 surat disebut sebagai matsani, surat yang diulang-ulang dalam pembacaannya. Setelah itu sampai khotam Al-Quran disebut sebagai mufassal, surat yang pendek-pendek. Inilah pendapat yang termasyhur. Ada beberapa surat yang menjadi perselisihan apakah ia termasuk dalam golongan tual atau min'in, termasuk dalam golongan matsani atau mufassal. Namun perselisihan itu tidak berpengaruh sedikitpun terhadap maksud dan tujuan hadis di atas. Maksud hadis di atas adalah Al-Quran mengandung kitab-kitab samawi yang masyhur yang diturunkan sebelumnya. Bahan mufassal yaitu surat-surat istimewa yang tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya.